Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Di pertemuan yang kemarin kita membahas kitab Usul As-Sunnah. Kitab Usul As-Sunnah li Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Dan Al-Imam Al-Humaidi namanya siapa? Naam. Abdullah bin Zubair bin Isa. Abdullah bin Zubair bin Isa, dan beliau keturunan para ulama, artinya kakek-kakek beliau di antaranya bin Humaid dan Isa di antara para ulama. Nah, di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pembahasan yang pertama kali disebutkan dalam kitab ini adalah pembahasan Al-Qadar, masalah takdir, kan gitu. Nah, dan sudah kita sebutkan penjelasan tentang masalah Al-Qadar, bahwa takdir itu tidaklah sempurna seseorang beriman kepadanya, bahkan tidak diterima kecuali dengan beriman terhadap maratib Al-Qadar Al-Arba'ah. Nah, atau rukun beriman kepada takdir yang 4. Yang pertama apa? Yang pertama, Naam, al-ilmu. Kemudian yang kedua apa? Al-kitabah. Kan gitu. Allah mengilmui dan menuliskan. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak. Allah menghendaki. Kemudian yang keempat al-khalqu wal-ijad. Al-khalqu wal-ijad, menghendaki. Masalah iradah sudah kita sebutkan juga, terbagi menjadi 2. Iradah apa? Nah, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah dan iradah apa? Kauniyah. Apa perbedaannya? Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Apa perbedaannya, Frans? Apa perbedaan iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah? Sesuatu yang Allah cintai. Nah, tapi tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Ahsan. Tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Artinya iradah syar'iyyah, ya ini mahabbah, kan gitu. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak Allah ciptakan karena hikmah Allah. Begitu juga iradah al-kauniyah, segala sesuatu yang Allah ciptakan tapi tidak harus Allah cintai secara zat. Tidak sesuatu yang Allah cintai secara zat. Contohnya iblis. Allah menciptakan iblis. Apakah Allah mencintai iblis? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Nah. Baik. Sekarang masuk pembahasan masalah al-iman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Humaidi qala wa anna al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Berkata beliau rahimahullah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang. Serta bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Dan tidak bermanfaat ucapan tanpa amalan. Wala amalun wa qaulun illa bin niyyah. Dan tidak bermanfaat amalan dan ucapan kecuali dengan niat. Wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Dan tidak bermanfaat ucapan, perbuatan dan niat kecuali sesuai dengan sunnah. Ini diantara definisi yang rinci dari Al-Imam Al-Humaidi dalam masalah al-iman. Kata beliau,
Iman itu ucapan dan perbuatan bertambah serta berkurang, dan tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amal. Tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amal, dan tidak bermanfaat amalan kecuali dengan niat, dan tidak bermanfaat ucapan, perbuatan dan niat kecuali dengan sunnah Nabi, kecuali dengan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalatul iman, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, iman secara bahasa at-tasdiq, yakni membenarkan. At-tasdiq, sebagian ulama mengatakan al-iqrar, sebagian mengatakan al-iqrar. Apa beda tasdiq dengan iqrar? Tasdiq itu membenarkan, iqrar itu pembenaran dengan kepenuhan, ma'at tuma'ninah kata para ulama. Nah, al-iqrar yakni dengan penuh, bukan hanya sebatas membenarkan, tapi ada sepenuhnya membenarkannya, lebih dalam maknanya dibandingkan hanya sebatas pembenaran. Ini secara bahasa. Dan dua-duanya masuk ke dalam makna al-iman, sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walaupun Syekhul Islam menyebutkan iman itu adalah al-iqrar, dan beliau membantah firqah yang menyimpang diantaranya al-murji'ah dalam masalah al-iman. Ucapan beliau qaulun, udah kita bahas, qaul itu terbagi menjadi dua, kan gitu, ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan lisan dan ucapan hati. Adapun ucapan lisan itu amalan lisan, seperti apa? Mengucapkan kalimat syahadatain, kalimat la ilaha illallah, begitu juga kalimat tasbih, qiraatul Quran dan seterusnya. Adapun ucapan hati, apa maknanya? Nah, maknanya akidah, keyakinan secara umum, kan gitu. Beriman tentang uluhiyah Allah, rububiyah Allah dan asma' sifat. Kemudian iman-iman kepada para malaikat, kepada takdir, pada nabi dan seterusnya. Karena letaknya di hati. Karena letaknya di hati. Adapun amalan, ucapan beliau amalan itu terbagi menjadi dua, kan gitu. Amalan yang zahir dan amalan yang batin. Amalan yang zahir dan amalan yang batin. Adapun amalan zahir adalah amalan yang tampak. Seperti apa? Seperti salat, seperti membaca Al-Quran dan seterusnya, yang tampak, yang dilakukan manusia. Adapun amalan yang batin, amalan hati, itu maksudnya amalan al-qalb, amalan hati, seperti al-mahabbah wal khauf wal raja, rasa takut. Wa hunaka farqun min babi faidah. Ada perbedaan antara amalan hati dan asar al-amal, efek dari amalan. Contohnya rasa takut, kan gitu. Rasa takut itu di mana letaknya? Di hati, kan gitu. Contohnya masalan, ketika orang takut sama singa misalnya, ketika dia melihat singa dia lari. Ketika dia nengok singa kan lari, dia takut dia. Nah, berarti kita mengatakan lari itu adalah takut, atau yang berada di dalam hati. Kaifal jawab? Apakah takutnya itu adalah, atau larinya itu adalah rasa takutnya? Ahsan, kan gitu. Rasa takut itu di dalam hati, akan tetapi lari tadi adalah efek dari rasa takut, adalah efek lazim al-khauf. Efeknya bukan takut itu, karena banyak orang yang takut tapi dia nggak lari. Mungkin bisa jadi dia takut tapi nggak lari, maaf cakapnya, ngompol,
kan gitu. Nah, ini diantara efek dari rasa takut. Tapi bukan takut itu sendiri. Adapun takut itu berada di hati. Nah, begitulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam hati. Apa efeknya? Orang meninggalkan apa? Dosa-dosa besar. Kan gitu. Dan mengerjakan yang wajib. Ini efek dari rasa takut tadi. Adapun letak rasa takut itu berada di dalam hati. Nah, perlu dibedakan antara amalan itu berada di dalam hati dan efeknya, lazimnya atau asarnya kata para ulama. Faqauluhu rahimahullah al-iman qaulun wa amalun. Kenapa beliau memasukkan perkara ini? Karena ingin menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dan menyelisihi akidah ahli al-bid'ah. Karena ingin menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dan menyelisihi akidah ahli bid'ah di zaman beliau. Dan yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam perkara ini, iman, ucapan dan perbuatan adalah yang pertama ada 3 mazhab. Yang pertama, mazhab yang pertama atau golongan yang pertama, al-murji'atu al-ghulah, orang-orang murji'ah yang ekstrim. Murji'ah yang ekstrim. Dan inilah akidahnya Jahm bin Safwan, akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah. Apa kata mereka tentang iman? Iman itu al-ma'rifah. Iman itu adalah mengenal Allah, kata mereka. Iman itu hanya sebatas mengenal Allah dengan hati. Inilah definisi iman di sisi orang-orang murji'ah al-ghulah, di antara Jahm bin Safwan as-Samarqandi, pentolan firqah Jahmiyah. Makanya subhanallah, di sisi mereka orang-orang yang menyembah, yang meminta ke kuburan dan meminta penghuni kubur enggak kafir kata mereka. Karena bagi mereka apa? Iman itu apa? Ma'rifatullah bil qalb, mengenal Allah dengan hati kata mereka. Sebatas mengenal. Konsekuensi dari ucapan Jahm bin Safwan, iblis mukmin. Konsekuensinya apa? Iblis mukmin. Karena apa? Iblis mengenal Allah. Kan gitu. Orang-orang munafik mengenal Allah, orang-orang musyrikin mengenal Allah. Berarti apa? Berarti kekufuran bagi mereka al-jahlu billah, enggak tahu tentang Allah. Ini kekufuran bagi mereka. Dan ini qaulun batil mukhalifun li al-ijma' wal kitab was sunnah wal his ila akhirih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, afwan, qabla hadha sebelum itu, sebagaimana disebutkan Ibn Abil Is di syarah Aqidah At-Tahawiyah, konsekuensi ucapan Jahm bin Safwan, dia mengkafirkan dirinya sendiri. Konsekuensi ucapan Jahm bin Safwan, dia mengkafirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia jahil terhadap Allah, karena dia jahil tentang Allah. Nah, karena dia jahil, dia enggak mengetahui hakikat, bahkan dia menolak sifat Allah dan seterusnya. Berarti bagi Jahm bin Safwan yang kafir itu cuma orang-orang ateis yang menolak adanya Allah atau pencipta. Itulah kafir di sisi Jahm bin Safwan. Kemudian firqah yang kedua yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah iman, qaulun wal amal, kan gitu. Yang kedua adalah al-murji'ah al-karramiyah. Al-murji'ah al-karramiyah. Al-murji'ah al-karramiyah. Apa ini murji'ah karramiyah ini? Ini pengikutnya Muhammad bin Karram atau Kiram. Ada dua, ada banyak lughah, ada Karram, ada Kiram. Dua-duanya masukkanlah, bisanya itu. Kan gitu. Karena zaman dulu enggak pakai harakat. Bahkan enggak pakai titik.
Bahkan di zaman dulu apa? Tidak pakai titik, nggak pakai harakat. Harakat itu di zaman mutaakhir. Kalau zaman dulu orang nggak pakai titik. Makanya Abu Hayyan sama Abu apa? Hibban sama Hayyan itu nggak bisa dibedakan, tulisannya sama. Nah, itu yang dikatakan bi al-ya al-mu'jamah. Kan itu al-mu'jam maksudnya bin nuqtah, ada titiknya. Para ulama dulu menyebutkan nama tidak pakai titik. Jadi mereka tulis untuk menyebutkan pembedakan antara yang pakai titik dan yang enggak pakai titik. Baik. Apa kata mereka tentang masalah iman? Iman itu kata mereka hanya sebatas ucapan di lisan. Al-Murji'ah Karramiyah mengatakan iman itu sebatas ucapan di lisan. Jadi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun tidak tertancap di dalam hatinya, maka bagi Karramiyah apa? Mukmin. Konsekuensinya orang-orang munafik bagi mereka apa? Mukmin. Kan itu. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan bukan hanya di lisan, kan itu. Akan tapi di hati. Makanya kan sering tuh ada orang setelah ngeprank orang-orang barat kan gitu, disuruhnya bersyahadat. Apakah bermanfaat ucapan syahadat itu bagi dia? Nggak bermanfaat kalau dia nggak paham, nggak tahu dia, kan gitu, nggak ada gunanya. Dan dia nggak masuk Islam dengan itu, dengan hanya sebatas mengucapkan tanpa adanya niat. Adapun orang yang masuk Islam, dia mengucapkan dan dia niat di dalam hatinya, kan gitu. Makanya dia ucapkan dengan apa? Dengan sukarela. Adapun orang yang ditalkin, diajarkan, kemudian dibilang baru udah masuk Islam, maka hadalah yasih, imannya tidak sahih, tidak diterima imannya tanpa niat. Dan niat posisinya letaknya di hati. Kemudian yang ketiga, ihda'u, tenang. Kemudian yang ketiga, madhab murji'atul fuqaha. Murji'ah al-fuqaha. Murji'ah al-fuqaha. Dan ini akidahnya Abu Hanifah rahimahullah. Makanya ini sangat disayangkan di antara ketergelinciran Abu Hanifah. Di antara ketergelinciran Abu Hanifah dalam perkara akidah, beliau menganut paham murji'ah al-fuqaha. Apa makna atau apa akidah murji'atul fuqaha dalam masalah iman? Kata mereka, iman itu annal iman tasdiqul qalb wa iqrarul lisani faqat. Iman itu hanya pembenaran di dalam hati. Iman itu pembenaran di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Pembenaran dalam hati dan ucapan dengan lisan, mengucapkan la ilaha illallah dan meyakininya dengan sepenuh hati, kan gitu. Apa yang kurang? Naam, amalan. Kata mereka amalan laisa minal iman. Amalan bukan bagian dari iman, kata mereka. Amalan bukan bagian dari iman. Mereka mengeluarkan ikhrajul amal an musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari apa? Dari koridor keimanan. Dari koridor keimanan. Dan ini qaul mubtadi', kata para ulama, qaul bid'ah. Tidak sampai kufur. Berbeda dengan murji'ah al-ghulah, murji'ah yang ekstrim, kafir dengan ucapan mereka. Sementara irja'ul fuqaha laysa bi kufrin, enggak sampai pada tingkat kufur, akan tapi ucapan bid'ah. Dan sebagian ahli hadis terjerumus dalam akidah ini. Sebagian ahli hadis, termasuk di antara al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala.
Dan Ibn Abil Iz rahimahullah ketika mensyarah aqidah Tahawiyah, begitu juga Al-Imam At-Tahawi, begitu juga At-Tahawi dalam masalah ini apa? Terjatuh dalam masalah iman, dan mereka menganut pemahaman irja'ul fuqaha. Apa makna irja'ul fuqaha? Mengeluarkan amalan dari koridor keimanan. Mengeluarkan amalan dari koridor keimanan. Artinya mereka mengatakan salat itu bukan bagian dari iman. Tapi perlu dipahami, bukanlah maknanya kata mereka, bukanlah maknanya bukan bagian dari keimanan berarti boleh ditinggalkan. Enggak. Jelas. Mereka mengatakan wajib seseorang salat, wajib seseorang apa? Membayar zakat, wajib seseorang berhaji. Akan tapi ini semua laisa minal iman, bukan bagian dari keimanan. Makanya kata Ibn Abil Iz rahimahullah, ini di antara khilaful lafzi. Lakin hadza laysa bisahih, dan ini tidak benar. Ucapan Ibn Abil Iz, hadza khilaful lafzi laysa bisahih, dan para ulama telah membantah ucapan Ibn Abil Iz bahwa ini khilaful lafzi, bahkan ini khilafun suri, dan yatarattab alaihi lawazim, dan muncul darinya efek yang banyak. Di antaranya seseorang bisa mengatakan apa? Imanku sama dengan iman Abu Bakar, kata mereka, kan gitu. Nah, karena di antaranya juga sebagaimana disebutkan At-Tahawi, wa asluhu fi qulubihim sawa fi ma adzkur. Nah, disebutkan At-Tahawi dari matan Aqidah Tahawiyah, dan pemeluknya orang-orang yang beriman dalam pembenaran mereka itu apa? Sama, tidak bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena amalan tidak bertingkat-tingkat. Amalan bukan bagian dari keimanan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya iman, pembenaran mereka dalam hati tidak bertingkat-tingkat. Jadi ada 3 firqah yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah iman, ucapan dan perbuatan. Yang pertama siapa? Naam, Abu Aqil? Naam, ghulatul murji'ah atau murji'ah yang ekstrim, yang mengatakan bahwa apa? Iman itu mengenal Allah. Iman itu apa? Hanya sebatas mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya Jahm bin Safwan dan yang selain dari dia. Kemudian yang kedua apa? Nah, Murji'ah Al-Karramiyah, pengikut Muhammad bin Karram. Apa kata mereka? Ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati, kan gitu. Ucapan dengan lisan faqat. Hanya sebatas ucapan di lisan. Makanya konsekuensinya iblis dan orang munafik bagi Karramiyah siapa? Orang beriman, kata mereka. Lawazimnya. Walaupun mereka enggak menerima itu ketika digitukan. Kan itu enggak mungkin, kata mereka, iblis dan orang munafik beriman. Kemudian yang ketiga, Murji'atul fuqaha. Nah, dan kalimat irja, masalah murji'ah itu diambil dari kata arja'a. Kan gitu. Maksud irja itu apa? Takhir, mengakhirkan. Dan seluruhnya sepakat mengeluarkan amalan dari koridor keimanan. Jadi mereka tidak menamakan salat ini keimanan. Dan dalil ahlu sunnah yang menunjukkan bahwa amalan adalah keimanan ada sangat banyak. Ada banyak sekali. Di antaranya yang jelas apa? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Kan itu. Sebagian riwayat mengatakan 37 atau 73 syu'batan. Kan gitu. A'lahu la ilaha illallah wa adnahu imatatul adza'i 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan, kata Nabi, di antara keimanan. Di antara keimanan menunjukkan amalan keimanan. Dan Al-Baihaqi rahimahullah menulis kitab Syu'abul Iman. Nah, menulis kitab namanya Syu'abul Iman, menunjukkan cabang dari keimanan itu ada banyak. Begitu juga disebutkan dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Dan ayat ini turun ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang salat ke Baitul Maqdis. Jadi dulu kiblat kaum muslimin ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kan gitu, Masjidil Aqsa. Dikatakan sakhra, ada batu di sana. Kemudian dipindahkanlah
kiblat ke Baitul Haram, dipindahkan ke Baitul Haram kan gitu. Kemudian bagaimana orang yang salat yang sebelumnya mereka menghadap Baitul Maqdis, kemudian mereka meninggal, seolah-olah apa? Enggak diterima amalan mereka. Seolah-olah amalan mereka tidak diterima, nasakh kan gitu, dihapuskan seolah-olah begitu. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Makna iman di sini apa? Salatakum. Dan Allah menamakan salat itu adalah iman. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis wa sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, maksudnya adalah al-iman. Nah, ada banyak dalil Ahlus Sunnah yang menunjukkan amalan adalah keimanan. Maka enggak boleh mengeluarkan amalan dari keimanan. Dan kata para ulama, bahkan enggak bisa digambarkan seseorang beriman tanpa amalan. Apakah mungkin bisa orang digambarkan beriman tanpa beramal? Enggak bisa digambarkan, kan gitu. Kecuali muallaf, sebagaimana sebagian sahabat kan gitu, yang berjihad, dan itu jihad itulah amalan. Misalnya ada orang muallaf masuk Islam kemudian meninggal langsung, apakah mungkin dikatakan dia beramal yang zahir? Mungkin dikatakan, akan tapi ini karena ketidaksanggupannya kan gitu, nggak ada waktunya, kemudian dia meninggal. Adapun orang yang sanggup, misalnya dari baligh 15 tahun kemudian 40 tahun dia hidup, total berapa? 35 25 kan itu, 25 nggak ada amalnya, mustahil dia nggak beramal selama 25 tahun, nggak ada amalannya sama sekali. Makanya kalau ada orang yang kayak gini, kata para ulama, maka laisa bi muslim, bukan Islam. Kalau nggak ada amalan, nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak apapun selama 25 tahun, ada laisa bi muslim, maka nggak sah keimanannya. Nah, faqaulu muallif rahimahullah yazidu wa yanqus, kalimat yazid wa yanqus ini diantara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah, kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendefinisikan iman. Dan pada masalah ini firqah yang menyelisihi Ahlus Sunnah setelah firqah yang tiga tadi, ditambah lagi dua lagi, Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Firqah Mu'tazilah dan Khawarij, mereka sepakat bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Inilah kata para ulama sebab kesesatan seluruh firqah dalam masalah iman. Mereka tidak mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, satu kesatuan yang satu. Adapun orang-orang Khawarij mengatakan apabila sebagian iman seseorang berkurang, maka hilanglah seluruhnya. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluh. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Ini kata orang Khawarij. Apabila sebagian iman seseorang berkurang, maka hilang seluruhnya gitu. Amblas imannya, habis semua. Makanya kata mereka apa? Pelaku dosa besar kafir, kan gitu. Karena ketika dia melakukan dosa besar, konsekuensinya dia mengurangi imannya. Ketika dia mengurangi imannya, habis. Jadi nggak ada poin-poin sama orang Khawarij, nggak main poin dia. Langsung apa? Langsung dihabiskan imannya. Begitu juga dengan Murji'ah. Orang Murji'ah juga mengatakan apa? Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Makanya ketika seorang melakukan dosa, imannya tetap eksis kan gitu. Nah, tetap sedia kala. Nah, inilah yang membedakan mereka dengan Ahlus Sunnah. Adapun Mu'tazilah, mereka tidak mengatakan kafir, akan tapi mereka katakan manzilah baina manzilatain. Yang melakukan dosa besar bagi orang Mu'tazilah, kata mereka antara dua kedudukan, antara iman dan kufur, antara iman dan kufur. Dan ini tidak ada satupun di antara ulama yang mengucapkannya kecuali Wasil bin Atha, muridnya Al Hasan Al Basri. Nah, dan orang-orang yang mengikutinya. Maksudnya nggak ada ulama salaf yang mengatakan demikian. Adzan, fadhal.
Baik. Qulna, kita sebutkan bahwa kalimat yazidu wa yanqus, maka seluruh firqah dari kalangan Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah menyelisihi ahli sunnah dalam perkara ini, dan mereka sepakat bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun kalimat bertambah atau iman bertambah ada banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Ada sebutkan dalam ayat huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati orang-orang beriman supaya bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka yang sudah ada. Juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Al-ayat. Ada banyak ayat yang menunjukkan iman itu bertambah. Naam, wa ikhtalafa ahlu sunnah, yani hal al-iman, yani hal hunaka lafdhun sarihun fi nuqsani al-iman. Ba'dul ulama min ahli sunnah menyebutkan laisa hunaka dalilun sarih, tidak ada dalil yang sarih kata mereka menunjukkan bahwa iman itu apa? Yanqus, akan tetapi yazdad, bertambah. Adapun para ulama yang beristidlal dengan ini, maksudnya gini, ahli sunnah sepakat apa? Sepakat iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian ikhtalafu fil adillah, dalilnya apa menunjukkan iman itu berkurang? Karena yang di dalam Al-Quran selalu liyazdad bertambah. Ulama yang menetapkan berkurangnya iman dengan ayat menunjukkan lawazim, sesuatu yang bertambah menunjukkan dia berkurang, kan gitu. Akan tapi kita membutuhkan dalil yang jelas menunjukkan apa? Iman itu berkurang. Iman itu apa? Berkurang. Jelas iskalnya di mana? Kan di dalam Al-Quran disebutkan bertambah saja gitu. Kan liyazdadu imanan ma imanihim, liyazdadu iman ayyukum zadatuhum imana. Kemudian berkurang mana? Yanqus imana. Kata para ulama enggak ada di dalam Al-Quran. Akan tapi menunjukkan bertambahnya iman, menunjukkan dia berkurang. Tapi enggak ada lafzun atau lafaz yang jelas, yang tegas menunjukkan berkurangnya keimanan. Dan ini di antara risalah Syekh Abdul Razak Al-Badar, beliau menuliskan kitab Haqiqatul Iman wa Nuqsanihi fi ma adzkur. Dulu ana baca sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, dan di antara dalil yang jelas yang beliau sebutkan menunjukkan berkurangnya keiman, dalil sahih, hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhla'. Nah, sesungguhnya iman itu bisa lapuk sebagaimana kathiyab, seolah-olah pakaian yang lapuk. Nah, sebagian lagi menunjukkan dalil tentang berkurangnya keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Fa dhaful iman yadullu ala nuqsani al iman. Maka lemahnya iman menunjukkan berkurangnya keimanan. Adapun sebagian ulama yang beristidlal dengan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisatil aql wal iman wa adhhab li lubbi rajulin minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku enggak melihat ada yang kurang keimanan dan akalnya, dan yang paling bisa menghilangkan akal lelaki adalah para wanita, kan gitu. Menunjukkan mereka berkurangnya keimanan mereka. Istidlal dengan hadis ini kurang tepat. Kenapa? Karena para wanita, kata para ulama, wa ma nuqsanul aql wal iman. Ketika para sahabat bertanya, kemudian para wanita itu gimana penjelasan tentang kurangnya akal mereka dan keimanan mereka? Alaysa idza syahida lam yuqbal, bukankah ketika mereka menjadi saksi, kata Nabi, mereka tidak diterima, harus 2 berlipat, kan gitu, dibandingkan laki-laki. Wa kadzalika idza hadat atau idza hadha, apabila mereka haid mereka tidak salat, menunjukkan berkurangnya keimanan mereka. Tapi ini dikritik sebagian ulama. Kenapa? Kata para ulama, para wanita ketika mereka mendatang atau datang bulan,
ketika mereka datang bulan dan mereka tidak salat, apakah berkurang keimanan mereka? Sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Allah yang memerintahkan ketika mereka haid untuk enggak salat, sebagaimana Allah memerintahkan ketika mereka suci mereka untuk salat, dan dua-duanya adalah perintah. Seolah-olah kadar porsi hukum taklif yang ada pada wanita itu lebih ringan dibandingkan yang ada pada laki-laki. Seolah-olah kayak gitu. Contohnya laki-laki 2 piring, kan gitu porsinya, maka perempuan 1 piring. Nah, makanya ketika mereka haid wan nifas, hilang bagi mereka apa? Hukum salat. Berbeda dengan laki-laki yang tidak pernah hilang dari mereka atau tidak pernah jatuh hukum salat itu sampai mereka meninggal, kan gitu, atau sampai mereka meninggal atau mereka nggak bisa atau hilangnya akal mereka. Nah, dan banyak adillah yang menunjukkan berkurangnya keimanan, karena sebagian di antara Imam Malik mereka mengatakan al-iman yazid. Nah, dan tidak mengatakan yanqus karena mereka belum mendapatkan dalil bagi mereka, dan para ulama berbeda dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi sepakat ahlu sunnah iman itu bertambah dan berkurang, dan mereka berselisih mana dalilnya. Itu yang menunjukkan, kan gitu. Dan ini diantara masalah cabang dari masalah asal keimanan. Tapi yang kita pahami dan itu ijma' di dalam akidah ahlu sunnah, iman itu bertambah dan berkurang. Adapun ucapan beliau wala qaulun wala amalun wa qaulun illa biniyah, jelas maka tidak bermanfaat ucapan dan perbuatan tanpa dibarengi dengan niat, kan gitu. Dan niat itu letaknya dalam hati. Dan ketiga tadi, ucapan, perbuatan dan niat tidak bermanfaat apabila tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara ucapan Sahal bin Abdullah Ad-Dasturi ketika beliau ditanya apa itu tentang keimanan, beliau mengucapkan al-imanu qaulun wa amalun wan niyyah. Nah, wala yanfa'un niyyah illa bisunnah. Dan tidak bermanfaat ketiga tadi kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya mempelajari akidah dengan pemahaman ahli sunnah. Nah, fi soal تفضل في سؤال. Ahsan, tabarakallah fiik. Masya Allah, soal jayyid, mumtaz. Kata beliau, apakah ketika iman itu bertambah, apakah ada puncaknya? Kan begitu. Begitu juga berkurang, apakah ada batasnya? Nah, ini disebutkan para ulama apa puncak dari keimanan. Maka puncaknya amrun nisbiyun, perkara relatif. Iman itu puncaknya perkara relatif. Puncaknya kesempurnaan iman itu perkara relatif. Apa makna perkara relatif? Masalan orang yang kaya, ada nggak puncak orang yang kaya? Nggak ada kan? Nah, kaya itu dibandingkan apa, kan gitu? Sebagaimana miskin, apakah ada puncak miskin? Miskin yang pokoknya udah minta-minta? Enggak, belum tentu, kan gitu. Nah, begitulah kias antara keimanan. Kenapa? Karena bukankah
amalan ini kan ada banyak. Amalan yang wajib, yang sunnah, yang mustahab, yang banyak. Apakah bisa kita mengerjakan semuanya? Nggak bisa. Nah, berarti puncaknya itu perkara nisbi. Kemudian para ulama menyebutkan, dan diantara yang paling pinomatnya, taraf pinomat itu mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang wajib. Nah, ini udah basic keimanan itu paling ini yang wajib-wajib saja itu yang dikerjakan. Nah, yang wajib-wajibnya saja, misalnya saya sholat kan itu. Ini yang sifatnya amalan dan ada banyak. Nah, berarti puncak keimanan itu nggak bisa diukur. Laisa fihi dhabit, kata orang, nggak ada patokannya, nggak ada endingnya gitu. Sebagaimana kaya, angka itu kan nggak ada apanya, nggak ada habisnya kan. Sampai okta ada sekian puluh ribu angka nol misalnya. Begitulah harta. Nah, begitu juga dengan keimanan, ada banyak amalan. Nah, akan tapi kita bisa merasakan iman kita lagi kuat dan iman kita lagi apa? Lagi lemah. Ini kata para ulama. Akan tapi manusia bisa merasakan, aduh, imannya kok malas, futur. Nah, itulah lemah tuh. Kok lagi semangatnya kan kuat imannya, semangat beramal. Nah, motivasi semangat beramal itu menunjukkan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Nah, ketika dia ngedrop kayak malas, futur, nah lebih condong ke ini, ke perkara yang muharramat kan gitu. Nah, inilah menunjukkan lemahnya iman kata para ulama. Tapi bukan berarti bisa apa? Maksudnya bisa sampai mengeluarkan orang dari kekufuran, dari keislaman. Nah, apabila dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman kan gitu. Makanya kata para ulama, annal ma'asi, dosa dan kemaksiat, baridun ila al-kufur, sebagai kantor pos atau mengantarkan ke apa? Ke kekufuran. Artinya bertingkat-tingkat, bukan dia mengerjakan dosa langsung kafir, enggak. Tapi ada apa? Ada fasenya gitu. Nah, ilahuna alhamdulillah.